Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video makanan jiwa penghidup unsur Tuhan. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal pahaman Anda. Nah, tentunya yang sering saya bilang kepada teman-teman ya, bahwa unsur manusia secara umum dalam ilmu kebatinan atau tasawuf itu ada 3 unsur. Yang pertama jasad, adalah saya yang memandang Anda ke kamera ini dengan mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki tentunya, itu adalah jasad saya. Yang kedua unsurnya adalah jiwa, ataukah nafs, ataukah kesadaran diri, ataukah software. Dan yang ketiga adalah ruh, adalah unsur Tuhan yang dijelaskan dalam penciptaan Adam, sehingga si iblis dan malaikat disuruh sujud karena meskipun dari tanah si Adam, tapi ada unsur Tuhan yang ditiupkan, dan Allah lebih tahu daripada apa yang malaikat dan iblis tahu, makanya disuruh sujud. Nah, kalau Anda melihat kebaikan-kebaikan pada orang lain, Anda lihat orang yang sangat sabar ya, orang yang sangat dermawan, orang yang berakhlak mulia, bertutur kata baik dan menenangkan hati, taat kepada Tuhannya, tidak melakukan kemungkaran dan selalu melakukan hal-hal baik, maka itu tergerak fisiknya dari bisikan unsur Tuhan ya. Karena Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Dalam semua ayat di dalam Al-Quran, yang pembuka dari ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bukan dengan menyebut nama Allah yang Maha Mengadili dan Maha Menghakimi, atau yang Maha Perkasa dan Maha Besar, tapi dominan sifat Tuhan yang diutamakan dalam Al-Quran itu adalah kasih dan sayang. Nah, kebaikan muncul itu karena bisikan kasih sayang dari dalam pikiran kita secara ilmiah, secara ilmu kebatinan dari dada kita. Ketika ini berbisik kemuliaan ya, maka fisik Anda tergerak untuk melakukan kebaikan. Nah, ini perlu dilatih ya, karena tidak hanya fisik manusia saja yang butuh makan ya, dua-duanya butuh makan. Jiwa ataukah software ataukah kesadaran diri Anda itu butuh makanan juga sebagai penggerak, penghidup, supaya mendominasi unsur yang bercahaya ataukah unsur bisikan Tuhan ataukah nurani di dalam diri Anda lebih dominan berbisik ya. Kalau fisik manusia makanannya ya ada ayam, ada nasi ya, ataukah daging, ataukah jenis-jenis makanan lainnya. Nah, tentunya jiwa pun butuh makan untuk terus menggerakkan unsur sejati Anda hidup dan berlaku mulia untuk diri Anda, keluarga Anda, dan alam semesta, dan terhindar dari melakukan hal-hal kemungkaran. Nah, kenapa banyak orang jadi jahat? Karena dia tidak melatih, dia tidak kasih makan dia punya jiwa ya. Apa makanan jiwa itu ataukah nafs? Makanannya adalah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu spiritual ya, ilmu-ilmu tasawuf,
Anda mendengarkan kiai-kiai Anda, ulama-ulama Anda, dan Anda belajar mempraktekkan. Anda belajar pengenalan diri Anda dengan Tuhan, dan Anda belajar akhlak-akhlak baik kepada diri Anda, kepada anak istri Anda, kepada orang tua Anda, dan kepada umat manusia, alam, dan hewan-hewan. Tidak cuma manusia ya, Anda juga harus berakhlak mulia kepada tumbuhan. Misalnya kalau Anda membeli bunga ataukah menanam bunga, Anda harus bertanggung jawab untuk merawat bunga tersebut. Atau Anda pelihara hewan, Anda harus tanggung jawab untuk pelihara hewan tersebut. Karena kalau Anda asal beli hewan dan Anda tidak rawat, maka Tuhan pun murka. Dalam dalil yang saya jelaskan, seorang PSK yang masuk surga karena memberi air minum kepada anjing yang kehausan, itu tanda makhluk ciptaan Allah ini semuanya adalah berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanan jiwa inilah yang mengontrol setiap pergerakan manusia, baik itu menahan dan menginformasikan ya. Nah, sebenarnya orang yang melakukan hal buruk itu karena tidak terkontrol, lebih dominan sisi hitam yang saya bilang, iri, dengki, haus dunia, suuzon, haus akan harta, hawa, nafsu yang liar, dan banyak sekali. Itu tidak tertahan oleh makanan jiwa Anda ataukah ilmu-ilmu spiritual ya. Nah, misalnya Anda mendengarkan tentang bagaimana akhlak Anda kepada hewan ketika Anda memelihara hewan, jadi Anda menyayangi hewan tersebut, memberi makan, tidak asal memukul hewan tersebut atau menzolimi. Kalau Anda belajar akhlak, maka jiwa Anda berpikir ya, Anda merenung, sehingga Anda bisa menghormati orang tua Anda, teman Anda, dan orang sekitarnya. Kalau Anda mendengarkan ceramah ataukah pengajian dan sebagainya sebagai makanan jiwa Anda, nah itulah yang membuat Anda, kepelitan Anda ini dilawan oleh ilmu yang Anda pelajari, sehingga Anda menjadi lebih dermawan meskipun secara perlahan. Sifat angkara murka Anda pemarah ya, sangat cepat marah, dikit-dikit hal yang sepele menjadi gila, yang ngamuk-ngamuk menjadi pemarah. Nah, itulah makanan jiwa itu yang mengingatkan Anda untuk terhindar dari bisikan si hitam ini, sehingga Anda menjadi lebih sabar meskipun secara perlahan ya. Dan makanan jiwa inilah yang akan menghindarkan Anda dari karma semesta yang buruk. Maksudnya adalah Anda terhindar dari melakukan hal-hal mungkar. Misalnya Anda lagi kesusahan ekonomi ya, Anda lagi puyeng, beras saja nggak ada. Karena Anda punya makanan jiwa yang sering Anda dengarkan, Anda sering latih, maka Anda tetap berusaha dan meminta kepada Allah dan ikhtiar semampu Anda, sehingga Anda tidak melakukan hal buruk dan Allah memberikan Anda rezeki nantinya ya. Kalau tidak ada makanan jiwa, maka nggak ada beras, uang nggak ada, otak akan terpikir bagaimana mencuri ayam, bagaimana mencuri motor, bagaimana melakukan hal mungkar, menjual narkoba, ganja, karena tidak punya makanan jiwa. Semakin Anda latih ya, tidak masalah banyak dari makanan jiwa atau ilmu yang masuk, tapi meskipun sedikit ilmu masuk, langsung Anda praktekkan. Karena yang saya bilang, ilmu itu kalau hanya di kepala hanyalah teori semata. Sedikit ilmu langsung Anda praktekkan, itulah ilmu sesungguhnya ya. Dan ketika itu terus Anda latih, maka dominan unsur ruh Tuhan ini selalu berbisik. Berbisik kebaikan, berbisik tentang rahasia-rahasia tabir di dalam diri Anda yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara untuk melatih jiwa ini ataukah memberi makan itu yaitu dengan meditasi. Kalau non-muslim ya. Kalau muslim ya berzikir ataukah tafakur, merenung tentang diri dan alam semesta. Bahkan dalam sebuah dalil, tafakur, merenung, memikirkan Tuhan lebih baik dibandingkan Anda melakukan ribuan kali zikir, itu dalam dalil. Dan merenung ataukah diam itu juga sebagai makanan jiwa yang dilatih oleh para waliullah yang sering saya jelaskan, seperti Sunan Kalijaga ya, ataukah Sunan Geseng sampai terbakar hutan tapi dia tetap masih dalam fokus karena dia mencari jati dirinya sendiri, sehingga tersadar ketika sudah mulai kena tangannya terbakar.
Sunan Kalijaga di pinggir sungai ya, itu disuruh oleh Sunan Bonang, kamu duduk diam di pinggir kali ini, kurang lebih dalam riwayat ya 10 tahun, itu tidak berzikir, tidak sholat, tidak melakukan apa-apa, hanya diam. Itu adalah makanan jiwa terbaik ya, sehingga dia diam mendengarkan setiap bisikan. Kalau secara ilmiah di otak kita, kalau tasawuf di dada, dia terus berbicara karena sisi gelap dan putih ini suaranya sama ya. Nah, kalau bisa dibentuk dia menjadi makhluk, maka yang satu bentuk misalnya sepribadi wajahnya merah atau hitam, yang satu wajahnya putih ya. Nah, itu yang dilatih. Mana sih suara kemuliaan yang dari unsur Tuhan, ataukah nurani, ataukah Al-Quran Qadim, ataukah Sang Mangkubumi, ataukah Sang Rohman, Sang Rohim, ataukah Nur Muhammad, dan manakah si iblis, si dajjal, si angkara murka, si zolim, si nafsu liar, mana dia gitu ya, karena suaranya sama. Nah, semakin Anda melatih diri Anda seperti itu, maka Anda akan tahu bahwa bisikan yang mulia itu berasal dari dasar kasih dan sayang. Makanya ketika unsur Tuhan nurani itu ataukah Sang Mangkubumi itu berbisik, maka dia berlandaskan kasih dan sayang. Anda lewat di jalan, Anda lihat orang belum makan ya seharian, dia meminta dan anggota tubuhnya tidak lengkap dari lahirnya ya. Nah, sebenarnya Anda orangnya uangnya pas-pasan ya. Misalnya hanya ada 50.000, karena Anda lewat, Anda melihat, berbisiklah si suara Mangkubumi itu, hai kamu, lihat orang itu lagi kelaparan. Sebenarnya uang hanya 50.000 ya, dan itu pas-pasan, tapi karena dasar cinta dan kasih, itulah suara Sang Al-Quran Qadim ataukah Sang Mangkubumi ya. Berbagai macam sebutannya, tapi sebenarnya barangnya satu. Nah, kalau Anda terus meditasi ataukah zikir setelah sholat tahajud, itu pun cara memberi makan Anda punya jiwa. Nah, nanti akan dominan menguasai yang sisi putih ini, dan itu akan tercipta kepada aplikasi badan Anda melakukan kemuliaan ya. Dan itu sering dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, para wali dan sebagainya. Dan itulah yang terus Anda latih, bahkan sampai mati batas untuk kita belajar tentang makanan jiwa ini, ataukah ilmu agama, ilmu spiritual, ataukah ketenangan jiwa ya. Mudah-mudahan Anda paham dari video singkat Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Lakukan ini supaya Anda akan tahu rahasia diri Anda dengan alam, dengan Tuhan ya, dan kemuliaan muncul di diri Anda. Tuhan akan menggerakkan kebaikan di alam semesta ini untuk Anda, dan Maha Pencukup Allah SWT akan memberikan kecukupan kepada kehidupan Anda. Jangan turuti bisikan si korin, si kiri, dan sang dajjal atau sang iblis. Nah, latihlah dengan ilmu-ilmu spiritual dan aplikasikan. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga Anda paham. Kalau tidak paham, ulangi video ini sampai Anda paham ya, dan konsultasikan kepada kiai Anda supaya tidak gagal paham. Dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak bahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Manek Kaki, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya.
Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.